Oke, selamat datang siswa-siswi SMA Negeri 1 Gelawang Kidul. Ya, mungkin kalian belum kenal dengan saya selaku guru bidang studi kimia. Ya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, ya, kita bisa berkomunikasi lewat daring, lewat WA, lewat Zoom untuk pembelajaran yang akan datang. Ya, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri bahwa saya adalah Pak Wiyoko. Ya, dalam 1 tahun ini kita akan bertemu dalam pelajaran yang mengasihkan. Ya, tentunya yang sangat enjoy. Ya, Pak, materi yang akan kita bahas adalah materi atau pelajaran kimia. Mungkin anak-anak belum mengenal di SMP. Nah, ya, secara tidak langsung di SMP mungkin belajar tentang kimia. Ya, untuk kelas 10 kimia kita akan menggunakan buku penerbit Yama Widya yang bisa kalian pinjam di perpustakaan. Selama pembelajaran daring, anak-anak yang ada di rumah harus mempersiapkan diri. Ya, di materi ini, ya, pada kesempatan kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hakikat ilmu kimia. Apa sih ilmu kimia? Semenarik apa sih belajar kimia? Sesusah apakah sih belajar kimia? Dan lain sebagainya. Pernah nggak kamu sering ketemu dengan orang yang bilang bahwa kalau kimia itu beracun lah, bahayalah, bahkan bisa mematikan. Pokoknya anti banget dengan yang namanya kimia, pengennya yang herbal aja. Cari produk yang ada tulisannya tanpa bahan kimia. Yang ngomong seperti itu pasti belum tahu tentang belajar tentang ilmu kimia. Karena pada kenyataannya di sekitar kita ini semua adalah bahan kimia. Ya, bahan kimia tidak semuanya berbahaya. Ya, banyak bahan kimia yang bermanfaat bagi tubuh kita. Contohnya udara yang kita hirup, kemudian air yang kita minum, ini semua adalah bahan kimia. Ya, sehingga tidak semua bahan kimia berbahaya. Ada juga bahan kimia yang lain seperti Kalsium, iodin, fosfor, natrium, magnesium, kalium, zinc, fluor, dan selenium. Zat-zat ini hampir setiap hari kita makan loh, karena adanya di nasi. artinya dari kamu bangun tidur, ya, dari makan, kemudian minum, udara yang akan hirup, itu semua berhubungan dengan kimia. Ya, makanya untuk mengenal lebih lanjut, untuk biar kalian sayang dan cinta dengan kimia, mari kita pelajari kimia lebih lanjut. Kimia berasal dari bahasa Arab alkimia, yang artinya perubahan materi. Istilah kimia muncul pertama kali sekitar tahun 700 sampai 778 Masehi. Pencetusnya itu Jabir ibnu Hayat, atau dikenal sebagai Father of Arab Chemistry. Jabir bersama ilmuwan Arab lainnya nemuin berbagai jenis zat, kayak alkohol, arsenik, asam iodida, asam sulfat, dan asam nitrat. Seiring bertambahnya waktu, banyak banget penemuan-penemuan baru tentang ilmu. Salah satunya terjadi di tahun 1803. John Dalton, seorang guru sekolah asal Inggris, ngajuin teori atom. Pertama kalinya, dari teori ini, Dalton ngejelasin bahwa atom adalah partikel dasar penyusun materi. Jadi, semua yang ada di sekitar kita bakal mengandung atom-atom di dalamnya. Di tahun 1800-an ada sekitar 30 unsur kimia yang sudah dikenal. Unsur itu partikel yang isinya cuma satu jenis atom. Nah, karena muncul teori atom tadi, ilmu kimia jadi makin berkembang. Banyak unsur kimia baru yang ditemukan. Jumlahnya meningkat dari 30 menjadi 8 unsur di tahun 1900-an. Dan sekarang sudah ditemukan lebih dari 100 unsur yang sudah dikenal. Unsur-unsur kimia ini disebut materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Sedangkan ilmu kimia adalah ilmu tentang rekayasa
materi. Nah, materi, untuk merekayasa materi, maka kita perlu tahu tentang susunan, struktur, dan ikatan yang terjadi. Sebagai contoh, air dan alkohol. Air tersusun dari dua jenis unsur, hidrogen dan oksigen. Rumus kimianya H2O. Kalau alkohol tersusun dari tiga jenis unsur, karbon, hidrogen, dan oksigen. Rumus kimianya C2H5OH. Karena susunannya beda, maka air dan alkohol mempunyai sifat yang berbeda. Air bisa bikin api padam, alkohol bisa bikin api tambah nyala. Alasannya alkohol seperti itu karena susunannya membentuk ikatan yang kurang stabil. Jadi, dia bisa berikatan dengan atom lain, makanya bisa timbul api. Sedangkan air, ikatannya stabil, maka dia tidak bereaksi lagi dengan oksigen yang di udara. Sedangkan intan dan grafit sama-sama tersusun dari atom-atom karbon, tapi sifat keduanya sangat jauh berbeda. Hal ini karena mereka berdua mempunyai struktur yang berbeda. Atom karbon di intan berikatan dengan 4 atom karbon lainnya, membentuk 5 segitiga sama sisi, atau bahasa kerennya tetahedral. Ikatan ini kuat banget dan gak gampang putus, maka intan jadi materi paling keras, bahkan suka dijadiin pisau buat motong kaca. Grafit, atom-atom karbonnya ngiket 3 atom karbon lainnya, ngebentuk segi 6 atau bahasa kerennya heksagonal. Strukturnya berlapis-lapis kayak kartu. Lapisan ini gampang banget bergeser, makanya tekstur grafit tidak sekeras intan. Perbedaan struktur menyebabkan sifat materi memiliki sifat materi yang berbeda, walaupun susunannya maupun komposisi atau jenis-jenis atom yang ada di dalamnya itu sama. Berdasarkan struktur atomnya, materi terbagi menjadi dua, zat tunggal dan campuran. Yang namanya zat tunggal artinya partikel penyusunnya hanya satu jenis, bisa unsur atau senyawa. Unsur itu zat tunggal yang nggak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya, unsur hidrogen yang tersusun atas atom H, terus unsur karbon yang tersusun atas atom karbon, dan unsur oksigen yang tersusun atas atom O. Sedangkan senyawa itu kumpulan dari unsur-unsur. Kalau unsur penyusunnya sejenis, kayak hidrogen H2, oksigen O2, atau nitrogen N2 disebut molekul unsur. Sedangkan kalau unsur penyusunnya beda jenis, misalkan air, H2O, atau alkohol, C2H5OH, namanya molekul senyawa. Garam dapur yang dipakai ibu-ibu di rumah untuk masak yang dicampur di makanan itu adalah contoh dari senyawa. Jenis materi yang kedua adalah campuran. Campuran isinya adalah gabungan zat tunggal tanpa melalui reaksi kimia, terbagi menjadi dua, homogen dan heterogen. Campuran homogen biasanya disebut larutan. Contohnya adalah larutan garam. Ya, larutan garam ini terlihat satu fase atau hanya terlihat satu bagian. Tapi jika kita hirup, kita icipi, maka rasanya asin akan nempel di lidah kalian. Ya, jadi campuran homogen, sifat atau komponen aslinya masih dapat terlihat. Berbeda dengan campuran larutan, campuran yang kedua adalah campuran heterogen. Sedangkan campuran heterogen bisa kita lihat. Ya, contohnya ini ada air, saya campur dengan tanah. Nah, maka bisa kita lihat ini tanahnya, ini airnya. Campuran yang seperti ini disebut adalah campuran heterogen. Contoh campuran heterogen terbagi menjadi dua, yaitu suspensi dan koloid. Tanah dalam air tadi contoh dari suspensi. Komponennya bisa terlihat jelas dengan mata kita tanpa harus pakai mikroskop. Kalau koloid
secara kasat mata mirip campuran homogen. Tapi pas dilihat secara mikroskopis alias pakai mikroskop, komponen-komponen penyusunnya bakal kelihatan. Makanya koloid termasuk campuran heterogen. Contoh koloid yang ada dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah susu, kemudian ada mentega, kemudian ada pengharum ruangan, ini juga contoh dari koloid. Ya, yang tidak kalah menariknya yang perlu kita pelajari dalam kimia adalah perubahan materi. Ya, perubahan materi terbagi menjadi dua. Ya, perubahan materi bisa disebabkan secara alami maupun buatan. Perubahan materi bisa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Karena pemanasan, pembakaran, pembusukan, atau karena dicampur zat lain. Perubahan materi ada yang bersifatnya sementara dan bersifat tetap. Perubahan materi terbagi menjadi dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yang sering kita lihat setiap hari yaitu perubahan wujud. Ya, wujud zat ada tiga, ada padat, ada cair, dan ada gas. Perubahan cair ke padat namanya membeku. Contohnya pas kamu mau bikin es batu buat ditaruh di es buah. Wah, seger banget ya. Sebaliknya, dari padat ke cair namanya mencair. Contohnya, es krim yang dibiarkan terbuka selama berjam-jam bakalan meleleh kan? Kalau perubahannya dari padat ke gas namanya menyublim. Contohnya, pengharum ruangan yang dibiarin di ruang terbuka lama-lama bakal habis karena dia langsung berubah atau menyublim dari padat ke gas. Sebaliknya, dari gas ke padat itu namanya deposisi. Contohnya itu peristiwa terbentuknya butiran-butiran salju. Nah, kalau gas berubah menjadi cairan namanya mengembun. Contohnya butiran-butiran air yang ada di daun di pagi hari. Sebaliknya, dari cair ke gas namanya menguap. Baju kering yang kamu pakai itu hasil dari penguapan. Bentuk perubahan yang kedua adalah perubahan kimia. Ya, perubahan kimia itu ditandai dengan dua hal, yaitu terbentuk zat baru dan bersifat permanen. Ya, perubahan kimia contohnya adalah nasi busuk. Kemudian contoh yang kedua, pembakaran sumbu misalkan. Ini juga contoh dari perubahan kimia. Perubahan kimia sering disebut dengan reaksi kimia, ditandai dengan 4 hal. Yang pertama, terbentuk zat baru, kemudian terjadi perubahan suhu, kemudian terbentuk endapan, kemudian timbulnya gas. Ya, perubahan kimia yang pasti itu adalah terbentuknya zat baru. Ya, oke, perubahan kimia banyak digunakan dalam industri-industri. Ya, bisa ya. Misalkan perubahan dari minyak goreng menjadi mentega. Ya, itu banyak sekali perubahan kimia yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anakku semua yang berada di rumah, hari ini kita sudah belajar tentang hakikat ilmu kimia, mengenai pencetus kimia, kemudian materi itu apa, penggolongan materi itu apa, dan perubahan materi. Ya, pertemuan kita hari ini saya rasa sampai di sini. Untuk memperdalam pembelajaran kita pada hari ini, maka silahkan dibuka buku paket kalian ya di sini, cari latihan soal, kerjakan yang ada di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.